Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Bersama saya Dini Retnoningsi, yang kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Mbak Ratna Damaryanti. Halo Mbak Ratna. Halo Mbak. Pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang membahas mengenai partisipasi politik di Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui, partisipasi politik merupakan salah satu bagian dari sosiologi politik. Ya Mbak Ratna, saya mau bertanya, apa sih Mbak sosiologi politik itu dan apa saja ruang lingkup sosiologi politik itu? Nah, untuk sosiologi politik itu merupakan hubungan antara masyarakat dengan politik serta hubungan struktur sosial dan juga hubungan tingkah laku politik. Untuk ruang lingkup sosiologi politik itu, yang pertama itu negara, di mana di negara ini membuat sebuah kebijakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selanjutnya itu ada kekuasaan, di mana di kekuasaan ini merupakan terdapat berbagai cara untuk mencapai sebuah kekuasaan itu. Selanjutnya itu ada politik dan sosial masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada inti pembahasan kita kali ini, yaitu membahas tentang partisipasi politik di Indonesia saat ini ya. Apa sih Mbak partisipasi politik itu dan mengapa partisipasi politik itu penting untuk negara demokrasi seperti Indonesia ini? Untuk partisipasi politik sendiri itu merupakan keikutsertaan kita sebagai warga masyarakat untuk mengikuti semua proses politik. Contohnya itu seperti pemilu, ikut menjadi anggota partai politik. Setelah itu untuk penting partisipasi politik itu penting karena kita sebagai warga negara menjaga demokrasi dengan melakukan partisipasi politik. Dengan partisipasi politik kita juga dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam membuat kebijakan yang nantinya akan menguntungkan atau tidak menguntungkan masyarakat. Serta kita juga dapat menyuarakan suara kita, aspirasi kita terhadap pemerintah. Ya, dan jadi melalui partisipasi politik ini kita bisa menyalurkan aspirasi kita melalui parpol, terus ya kita dapat mengawasi kinerja pemerintah melalui partisipasi politik ini ya Mbak Ratna. Ya, menurut Mbak Ratna, bagaimana kondisi partisipasi politik di Indonesia saat ini? Apakah masih tergolong rendah atau sudah mengalami peningkatan yang signifikan? Untuk partisipasi politik di negara Indonesia ini menurut saya itu masih rendah. Walaupun di partisipasi masyarakat dalam pemilu itu cukup tinggi, namun kita tidak lupa ya kalau di pemilu itu juga masih banyak masyarakat yang melakukan golput. Terus masyarakat juga acuh dalam pemilu. Contohnya seperti masyarakat yang tidak mendapatkan kartu untuk pemilih, mereka hanya diam saja dan tidak ingin melapor kepada ketua RT atau ketua KPPS setempat. Menurut Mbak Ratna tadi kan kondisi partisipasi politik di Indonesia masih tergolong rendah ya. Tapi di satu sisi menurut saya kondisi partisipasi politik di Indonesia itu sudah mengalami kenaikan yang sedikit signifikan. Seperti pelaksanaan pemilu yang secara berkala itu mendorong masyarakat untuk berperan aktif memilih pemimpin mereka melalui proses pemilu. Terus munculnya di beberapa daerah ada munculnya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif, menyampaikan aspirasinya, terus menyampaikan aspirasinya, terus mengawal proses demokrasi di Indonesia dan menggunakan media sosial untuk menyuarakan aspirasi, menyuarakan suaranya, pendapatnya, terus ya untuk forum diskusi mengenai politik seperti itu Mbak Ratna. A few moments later. Tadi kan Mbak Dini menyebutkan bahwa partisipasi politik dalam pemilihan umum itu sudah aktif atau sudah baik. Tapi apakah dengan para calon petinggi ini memberikan uang atau money politik itu membenarkan untuk melakukan partisipasi politik itu, Mbak? Ya mau gimana lagi ya Mbak ya, tidak dapat dipungkiri karena di Indonesia itu sudah mendarah daging kebiasaan seperti itu. Mau kita mengatasi dengan berbagai cara tetap ada money politik itu, dari
bawah sampai atas semuanya terlibat money politik itu Mbak. Jadi ya menurut saya ya udah mau gimana lagi, nggak bisa dipungkiri juga. Oh iya Mbak. Ya. A few inches later. Menurut Mbak Ratna, apa sih Mbak masalah-masalah utama yang menghambat partisipasi politik di Indonesia saat ini? Nah, untuk masalahnya itu kurangnya pengetahuan atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti partisipasi politik. Nah, selanjutnya hilangnya kepercayaan masyarakat kepada parpol, partai politik, karena banyak sekali ya sekarang ini anggota-anggota partai politik itu melakukan korupsi yang dimana itu membuat masyarakat itu kurang percaya. Selanjutnya itu diskriminasi atau dimana di diskriminasi ini masyarakat miskin ini menghadapi kendala dalam berpartisipasi politik. Selanjutnya itu ada apatisme, di mana masyarakat tidak peduli dengan politik karena merasa suara mereka itu tidak didengar oleh pemerintah. Ya, tadi kan yang disebutkan Mbak Ratna itu masalah-masalah utama yang menghambat partisipasi politik di Indonesia saat ini. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat partisipasi politik di Indonesia itu, bagaimana Mbak solusinya? Nah, untuk yang pertama kita harus memberikan pemahaman terlebih dahulu ya kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti partisipasi politik itu melalui workshop, sosialisasi, atau yang lainnya. Setelah itu seharusnya pemerintah itu mendengarkan suara rakyat agar suara mereka itu dapat dikabulkan atau dapat direalisasikan gitu. Selanjutnya itu partai politik harus memberikan contoh perilaku yang baik agar mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Ya. Terima kasih Mbak Ratna atas waktu yang telah diberikan, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada salah kata ataupun yang lainnya. Semoga ilmu dan materi-materi tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Goodbye. Goodbye.